الرجا والخوف قلبي طائر، ومن اليقين النور بيض جوانحي، فوق السحاب يطير حرا مدركا نسمو كماله، للكون وجه آخر نحيا. أنا صنعة أوجدتها يا باري، وملكت فيها معصم الإيمان، للحق والعدل التواصي، بالجمال عبادة، حسن التأمل بالإله وصال. كالجمال يرى ويقلب نبعه، كالقرب حين دعاء تداعب. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi allafa baina qulubina bi ta'atillah wa ta'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallamuhu wa ala alihi wa sahbihi wa wala ba'du. Teman-teman dimanapun berada, di antara sekian etapa kehidupan yang paling indah adalah saat Allah Subhanahu wa taala mempertemukan dan menghendaki kita untuk bisa bergaul di lingkungan yang baik, di waktu yang baik, bersama orang-orang yang baik. Alhamdulillah hari ini insya Allah di waktu yang baik, sudah malam Jumat, kemudian Sayyidul Ayyam, tempatnya juga tempat wakaf untuk Mahir Institute. Mudah-mudahan Allah nilai baik. Kami dijumpai oleh orang yang insya Allah baik-baik, soleh-soleh insya Allah. Nah ini ada yang kita familiar, di sini ada Denis ya. Denis, alhamdulillah. Nah ini ada Ustadz Felix ya, yang pernah menyebut saya merusak pasar. Memang persoalan ini Ustadz Umar kita, alhamdulillah. Nah ini ada juga Ustadz Wimar ya, yang selalu mengajak untuk ngaji, yuk ngaji gitu ya, tapi belum tahu sampai mana ngajinya ya, 30 juz atau juga sampai mana. Kemudian ada yang sekarang viral hijrah, orangnya disebut muhajir, jamaknya muhajirun, khofat dan nasabnya muhajirin. Nasab itu artinya menancapkan sesuatu dengan kuat, tidak ragu, kokohiyun, sejati untuk bisa konsisten di bidangnya. Nah ini Ustadz Muhajirin hadir malam hari ini, alhamdulillah bersilaturahim. Nah inilah hal yang baik kita berjumpa itu untuk bisa saling mendoakan, kemudian kita juga bisa berbincang masalah keumatan yang menyatukan, sehingga membangun kesejukan di lingkup dakwah kita. Mudah-mudahan Indonesia ini berkah, baik-baik, negara kita makmur, damai ya. Dan lebih daripada itu, kita sekarang juga sedang suasana diuji oleh Allah untuk memberikan perhatian besar, baik di dalam negeri dengan ujian-ujian yang ada, pun juga di luar negeri yang kita terikat dengan satu tubuh, itu di Palestina ya. Mudah-mudahan kita selalu diberi kekuatan untuk membersamai Palestina ini, jadi saksi yang meringankan hisab kita di hadapan Allah SWT ya. Mudah-mudahan disabarkan keluarga-keluarga kita di Rafah khususnya saat ini ya. Jadi hal-hal kecil yang kadang-kadang tidak terlalu esensial, itu sudah saatnya kita tepikan, harus meningkatkan kualitas supaya hasilnya juga lebih baik, lebih substansial, membangun bangsa, dan lebih juga bisa berisi untuk meningkatkan ketaatan pada Allah dan meningkatkan membangun wawasan kita lebih luas. Nah teman-teman, ada hal-hal yang mungkin singkat akan juga disampaikan, baik Ko Denis, Ustadz Felix, Ustadz Umar, Ustadz Bimar yang sekarang juga merekam, kemudian Ustadz Muhajirin. Silakan Ko Denis yang mau disampaikan. Justru kesini mau minta doa, doa dan nasihatnya dari Ustadz. Cuma kalau ada yang ingin disampaikan, ada satu nasihat waktu awal ngaji dulu diingetin sama guru. Salah satu tujuan ngaji katanya, salah satunya
justru makin kenal sama kelemahan diri sendiri, bukan makin jago nyerang kelemahan apalagi nyari kelemahan orang lain. Yang kedua, ketika nanti belajar fikih katanya selalu diingetin bahwa di atas fikih itu selalu ada yang namanya takwa katanya. Nah, fikih itu bicaranya hukum, fardu sunnah, mubah, makruh, haram, boleh atau tidak. Nah, takwa bicaranya Allah suka atau tidak. Nah, ketika ngadepin sesuatu, kalaupun ia fikih nggak ngerti, ya jalan paling aman tetap yang mana lah yang lebih dikiranya aku tambah dicintain Allah atau tidak. Nah, itu udah paling selamat. Dan sejauh ini belajar dengan sekian banyak guru, insya Allah bersaksi bahwa sejauh ini setiap dengerin apa yang saya tadi sampaikan, begitu banyak faidah dan begitu juga banyak manfaat. Yang manfaatnya apa ya, membuat diri ini tambah kenal sama Allah, tambah dekat sama Allah. Kalaupun di pandangan orang ada yang anggap katanya nggak baik atau ada kurangnya atau apa, sibuk sama kebaikannya aja. Dan diri ini dari awal niatnya pengen nyari kelemahan diri, pengen tambah dekat sama Allah. Dan sejauh ini yang didapat dari Ustaz tadi itu ada. Maka justru kesini sekali lagi mohon ridhonya, nanti minta doanya, minta nasihatnya, dan bahkan kalau diizinkan ingin berguru lebih sering, lebih intens ya, kalau perlu untuk datang sepekan sekali ke sini pun mau. Iya. Indonesia Inilah Denis ini ya, kata-katanya selalu mengikat makna. Dari makna itu bisa melahirkan cinta. Dan cinta itu mahabbah. Mahabbah itu dari kata hub, asalnya habbah, satu benih yang kalau mau ditanam mesti dirawat. Kalau dirawat mesti dipupuk, pupuk mesti disiram sampai dia berbuah, baru bisa dinikmati. Berbuah itu kadang ada yang nggak harus selalu bisa dimakan, ya, juga bisa dipandang untuk bisa memperbaiki diri. Ada bunga bagus tapi beracun, hanya untuk dipandang aja gitu. Jadi justru kalau kita dekati, kita rasai ya hanya melukai diri. Nah, jadi sebetulnya di satu sisi justru orang-orang yang sedang mencari pendekatan kepada Allah itu doa-doanya yang lebih dekat untuk mustajab. Nah, jadi lebih kita minta didoakan baik-baik. Kita belum aman juga kembali sama. Terima kasih buat Deni. Mudah-mudahan kita dipersatukan dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ustaz Felix, gimana? Urusan kita udah selesai belum? Belum. Ustaz Felix silakan. Ya, saya tetap konsisten sih Ustaz. Apalagi setelah mendengar penjelasan untuk yang terakhir itu Ustaz, itu lebih merepotkan lagi itu seperti Ustaz. Tapi ini Ustaz, kalau soal Palestina itu Ustaz, semenjak 7 Oktober itu Ustaz, saya tuh seringkali berpikir begini Ustaz, pantas nggak sih sebenarnya ketika saya masih punya rasa nggak enak sama orang lain Ustaz. Dan terus terang mungkin Ustaz Umar kita sering curhat Ustaz. Sebenarnya Ustaz Umar yang sering curhat ke saya sih. Kita sering curhat tentang kondisi umat Ustaz. Dan kadang-kadang saya secara pribadi sebagai manusia kan juga punya rasa nggak enak kepada orang lain. Tapi semenjak problematika Palestina ini saya berpikir begini, kalau andaikan saya tuh masih punya rasa nggak enak dengan sesama kaum muslim, apalagi dengan sesama pendakwah, itu kayaknya saya bohong loh. Saya bilang saya mencintai orang Palestina, atau saya bohong ketika saya berbicara tentang Baitul Maqdis Ustaz. Karena bagaimanapun juga ada satu yang nggak bisa ditawar daripada Allah ketika urusan Baitul Maqdis adalah persatuan. Maka saya selalu bilang sama teman-teman, kalau zaman dulu ketika Allah nunjukin pada kita pelajaran berharga, kalau seandainya kita berpecah itu Baitul Maqdis hilang dari tangan kita, maka kalau seandainya berpecah di saat Baitul Maqdis hilang itu bagi saya musibah. Nah, maka saya berusaha untuk tadi saat mencintai saudara-saudara saya, dan sebagai bentuk kepedulian saya pada Baitul Maqdis adalah saya mencoba untuk menyelesaikan apapun yang bermasalah pada diri saya dan pada orang lain, satu hubungan apapun itu. Itu mungkin nasihat pada diri saya secara pribadi sih. Terima kasih Ustaz Felix. Nasihatnya harapan. Ustaz Umar gimana? Bismillah. Jazakumullah khair Ustaz. Tentunya ada beberapa hal ya Ustaz yang mungkin menjadi sebuah pelajaran besar. Saya teringat kepada apa yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin yang ditahqiq oleh Syekh Jamaluddin Al-Qasimi. Sesungguhnya ilmu itu sebagaimana air hujan, dia tawar. Maka ketika dia mendarat di permukaan bumi tergantung akar pohon mana yang menyerapnya. Maka ketika yang menyerapnya itu akar pohon yang tandus, tidak memiliki buah yang manis, lagi berduri, maka sesungguhnya tawarnya air hujan itu akan berubah menjadi pahit.
lagi menyakitkan setiap orang yang melewati pohon. Tapi ketika air hujan itu diserap sama akar pohon yang berbuah manis, lagi daun-daunnya itu merindangkan dan merimbunkan setiap orang yang lewat, dia akan berubah menjadi manis. Maka dari perkataan Imam Al-Ghazali di dalam kitab itu yang sudah ditahqiq, disitulah kita paham bahwasanya proses kita mencari ilmu itu sangat membutuhkan hati sebagai bejana yang menerima asupan ilmu itu. Kalau bejananya kotor, pasti akan menjadi kotor. Kalau bejananya bersih, maka air pun akan menjadi bersih gitu. Dan selama ini yang kita lihat terus terang hakikatan ya, saya selalu melihat bahwasanya antum itu selalu mengajarkan kepada kita bersama bagaimana kebersihan kita di dalam melihat diri kita, dalam kita menjaga kesucian hati kita di dalam setiap proses ilmu yang kita dapatkan. Makanya kita berharap sekali bahwasanya para duat itu di masa mendatang, mereka bukan hanya menjadi gunting yang mengkoyak apa yang telah terpintal, tapi bagaimana mereka bisa menjadi jarum yang saling merekatkan. Mereka bukan hanya menjadi minyak yang membakar, tapi menjadi air yang menghangatkan. Makanya persoalan fikih itu harus disikapi dengan proses tazkiyatun nafas terlebih dahulu sebelum belajar fikih. Itu kata Imam Al-Ghazali. Makanya betul kalau kita mendapati sebuah perkataan, fikih itu luas, yang sempit itu adalah hati kita. Makanya menyikapi masalah-masalah fikih yang semacam ini tentunya harus memerlukan hati yang bersih. Saya lalu, kalau boleh menutup Ustaz, saya teringat kepada sebuah itibanin tadabbur secara fardi dari saya Ustaz ya. Kalau saya salah, ya saya mohon maaf. Saya merenungkan ayat Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah kami sebagai orang tua itu qurrata a'yun, dan anak-anak kami qurrata a'yun, supaya kami menjadi pemimpin bagi orang yang bertakwa. Disebutkan kata min azwajina sebelum kata dzurriyyatina karena di situ kita mendapati pendapat dalam tafsir Imam Ibnu Katsir, karena anak itu tidak mungkin menjadi qurrata a'yun kalau orang tuanya tidak qurrata a'yun. Kalau orang tuanya damai, rukun, kata-kata harmonis yang selalu didengarkan oleh anak setiap waktunya di dalam rumah, anak itu sudah selesai dengan kedamaian. Tinggal bagaimana setelah itu dia melanjutkan dirinya menjadi waj'alna lil muttaqina imama. Kaitannya dengan dunia dakwah pun sama Ustaz. Kita tidak akan mungkin menjabatkan umat itu menjadi qurrata a'yun kalau kita sebagai dai, sebagai orang yang diberikan amanah untuk membimbing, tidak saling qurrata a'yun sesama dai. Maka jangan harapkan anak-anak umat ini akan menjadi qurrata a'yun kalau kitanya tidak saling qurrata a'yun kepada sesama dai. Dan jangan berharap umat ini akan menjadi waja'alna lil muttaqina imama kalau dai sebagai murabbi, kalau mutarabbinya dari umat juga tidak mendapatkan teladan yang baik dari kerukunan, ya jauh harapan untuk menjadi pemimpin bagi kehidupan dunia dan alam semesta ini. Nah, inilah yang menjadikan kita mungkin ya bahwasanya perbedaan itu pasti ada, tapi seni menyikapi setiap perbedaan dengan cara yang baik sebagaimana suami memahami bengkoknya seorang istri itu penting. Nah, moga-moga kita berharap semoga dengan majelis yang semacam ini Ustaz, kita ini sedang menaiki tangga qurrata a'yun di antara sesama penuntut ilmu dan sesama dai. Dan semoga dengan kita memberikan contoh qurrata a'yun, mutarabbi kita pun akan belajar menjadi qurrata a'yun. Kalau mereka sudah dapat dai-nya rukun, mereka bisa melanjutkan potensi mereka yang baik. Wallah ada bisa. Silakan, yuk ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Ini jelas tempat yang paling tidak layak untuk saya berbicara apapun saat ini. Ini udah kayak kerikil di tengah berlian saya di sini. Tapi katakanlah kerikil, Ustaz, siapa tahu bisa ikut menyangga berlian untuk bisa teguh di atas posisi cincin yang Allah ridhoi. Itu kira-kira yang saya harapkan. Seandainya kemudian dikatakanlah seekor anjing yang paling mulia adalah dia yang menemani Ashabul Kahfi, ya insya Allah kami ini siap untuk selonjoran aja di depan gua, Ustaz. Karena memang bisanya cuma selonjoran aja setiap hari kalau gitu. Jadi inti dari apa yang mau saya sampaikan adalah kalau tadi Kodenis bilang tentang fikih itu hukum tentang halal haram,
Nah, adab itu berbicaranya ya tahu diri atau tidak tahu diri. Banyak daripada kita memperkeruh suasana karena kita tidak tahu diri. Bagi kita yang tahu kalau diri kita tidak berilmu, yang seharusnya kita lakukan adalah belajar. Yang harus kita lakukan adalah berhusnuzon kepada yang jelas memiliki ilmu. Sehingga kita tidak menjadi, kalau Ustadz Umar minta kan menjadi keluarga di tengah keramaian, Ustadz. Nah, kalau kita jangan sampai jadi keramaian di tengah keluarga, Ustadz. Nah, itu yang kita harapkan. Jadi Itu kan tagline kita. iya, itu memang tagline-nya Yuk Ngaji, menjadi keramaian di tengah keluarga. Semoga keramaiannya berupa sesuatu yang positif, bukan sesuatu yang memperkeruh. Karena saya ingat nasihat dari Antum, Ustaz. Antum Rasul bukan, Nabi bukan, Sidikin bukan, orang soleh bukan, tapi minta masuk surga Firdaus gitu. Antum sehat, saya ngerasa nggak sehat. Kalau dikatain begitu, karena saya ngerasa nggak sehat, saya harus menyehatkan diri saya dengan ilmu-ilmu yang tentu ada dari para ulama. Jadi kita harus tahu siapa ulama kita, siapa asatidz kita, apakah kita ataukah posisi kita ada di mana, apakah kita hawariyun ataukah bahkan kita hanya mu'ayyidun. Tapi sebenarnya saya jadi takut ngomong bahasa Arab lagi, Sat. Intinya kalau kita keset ya di bawah lah, Sat, kira-kira. Walaupun memang tugasnya diinjek-injek, tapi kalau itu diinjek-injek untuk memperkuat dan mempindahkan Islam, insya Allah itu juga bagian daripada cara kita kesetnya. Jadi buat teman-teman yang ngerasa ada di bawah, nggak masalah, kemuliaan itu bukan di atas atau di bawah, tapi kita bersama. Kesana, Ustaz, saya bilang. Ini cuma saya pengen narsis aja jarang-jarang video sama Ustaz. Itu aja, terima kasih. Jazakallah khair. Muslimat, semoga Allah berkahi. Amin. Ustaz Muhajirin, silakan. Sedang berhijrah dari mana ke mana dan mau ngapain? Nggak tahu saya nyampaikan sebenarnya. Yang jelas Bismillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Jujur saya senang diajak bareng ngomong kebaikan, senang. Paling tidak keterlibatan dalam kebaikan itu adalah anugerah untuk saya dari Allah. Saya selalu terinspirasi, di antaranya salah satu cerita di dalam Al-Quran itu kan ada cerita orang yang mungkin di zamannya tidak terlalu terkenal, tetapi justru diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran, seperti cerita Habib An-Najjar. Bahkan sampai digambarkan dengan bahasa Madinah. Pada disebutkan wajah min aqsal Madinah tirajuliyasa, sumbangsih yang mungkin di saat itu dianggap sederhana, tapi Allah tidak selalu menganggap sederhana. Sampai Allah memberikan penghormatan, dan mungkin penghormatan itu tidak disebutkan dalam Al-Quran. Salah satu yang menurut saya sangat berharga sekali adalah Allah menceritakan dalam media yang abadi Al-Quran apa yang dilakukan oleh Habib An-Najjar. Ya, kalau saya bisa sumbangsi, meskipun itu bukan sesuatu yang besar, saya senang intinya gitu di majelis ini ala kulli hal. Terus kemudian yang kedua, kalau berbicara tentang personal dai juga saya sesuatu yang sangat-sangat menakutkan gitu. Saya ini beberapa kali banyak ngobrol sama beliau sama kita gitu. Ada satu tulisan yang agak memberikan dentuman apa yang ditulis oleh Ibnu Daqiq Al-Eid berkaitan tentang berbicara tentang personal beliau. Paling tidak pernah menyampaikan begini: al-kalamu fin nasi kal-qiyami ala syafa jafirin minan nar la yaslamu fiha illa sinfani minan nas, al-qudat wal muhaddith. Beliau mungkin lebih tahu daripada sentak ini. Berbicara tentang masalah personal orang itu seperti berdiri di tepian jurang neraka, tidak selamat darinya kecuali dua kelompok manusia, karena itu memang spesialisasinya, ahli hadis dan kemudian kultur. Ya, saya secara pribadi jauh dari sini, sehingga kemudian kalau ada pembicaraan seputar itu, udah kita jauh dari itu, maka ya kemungkinan selamatnya kan sangat sekali.
mending mencari tadi bagian-bagian daripada irisan amal yang kemudian kita bisa memberikan manfaat dalam amal Islam. Malu kalau saudara-saudara kita yang mereka sudah memberikan sesuatu yang termahal nyawanya untuk tetap berjalannya din dan simbol-simbol din di beberapa belahan bumi di antara Palestina. Sementara di sini kita sibuk dalam sesuatu yang sebenarnya nggak memberikan manfaat dinan wala dunia. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Yes. Terima kasih teman-teman, terima kasih banyak silaturahimnya. Kapan kita kalau bisa tuh nanti mungkin jadwal sebulan terukur ya, lagi bahas apa gitu. Siap, supaya lebih terukur, supaya teman-teman juga dapat manfaatnya lebih terukur. Ya. Siap. Jadi nanti enak tuh Madi. Wah, ini tinjauan pendekatan hijrahnya seperti apa? Suruh ajarin. Ya. Nanti tinjauan pengemasannya gitu ya, sehingga menjadi sesuatu yang lebih berkualitas, bisa bisa berikan pandangan, bisa kumar nanti sisi tasnya atau nafasnya masuk ke keluarga. Tapi by the way keluarga itu hati-hati loh Ustaz. Usroh, ailah, ahlun, adfat. Nanti Ustaz Umar yang detilkan nanti kapan-kapan. Ustaz Felix kita udah tahu spesialisasinya. Mudah-mudahan selalu ada yang baru yang bisa dikemas. Ya, Denis nanti melengkapi dengan hikmah ya, dan mutiara-mutiara hati ya. Mutiara yang meresap ke hati. Jadi ada mutiara yang meresap ke pikiran, jadi pikiran. Itu yang ke hati itu jadi renungan. Gitu ya. Jadi pikiran itu sekarang umat terbagi 4. Umat yang berpikir, umat yang sedikit berpikir, umat yang tidak berpikir, umat yang pikiran itu jadi pikiran. Sekarang kita Yang dihadapkan. kelima dia mikir kalau dia sedang berpikir. Ada saat maaf Terima kasih semuanya. Terima kasih silaturahmi. Semoga Allah satukan semua ulama dari daerah. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih teman-teman, terima kasih Kodini, Ustaz Felix, Ustaz Umar Mita, Ustaz Umar, Ustaz Muhajirin. Semoga kita diberkahi Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.